wassalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kajian hari ini diselenggarakan oleh Murobian Sister. Dan perkenalan saya Aini Zahratun Hasanah yang insya Allah diamanahi sebagai MC pada kajian di pagi hari ini. Dan sebentar sebelum dimulai, kalau di kajian langsung biasanya kalau saya tanya kabar, jawabnya Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Nah kalau di sini mungkin teman-teman boleh ketika saya tanya, boleh teman-teman buka dulu slide-nya aplikasinya sli.do, slash-nya apa ya Teh Rini, boleh dibantu? Nah boleh teman-teman sebelum kita buka kajiannya, sebelum kita mulai kajiannya, teman-teman boleh join dulu di slido.com dan masukin kode hashtagnya 185 spasi 242. Boleh ya? Sudah. Nah. Sudah masuk ya? Baik. Coba teteh-teteh. Assalamualaikum teteh-teteh semua, apa kabarnya? Kalau sudah masuk coba boleh diklik, dijawab di situ. Masih loading ya Teh? Masih loading Teh, tunggu dulu. Oh iya, mangga. Baik, alhamdulillah itu ada yang sudah berhasil menjawab. Insya Allah, sambil nunggu teman-teman yang lain juga ya Teh ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Nah, kalau baca ini tuh kayak sambil pengen meragain gitu ya Teh, kalau kajian langsung, Masya Allah. Baik Teh, alhamdulillah. Baik, luar biasa, Allah Akbar. Waalaikumsalam, sehat Teh. Alhamdulillah, semoga teteh-teteh semua selalu diberi kesehatan ya Teh ya. Dan sebentar. Coba teteh-teteh seberapa sehat teteh-teteh hari ini? Semoga semuanya di angka 10 ya Teh ya. Amin. Seberapa sehat teteh-teteh hari ini? Sebelum mulai kajian dicek dulu mungkin ya kondisinya. Semoga tentunya kita selalu berharap teteh-teteh semua selalu diberi kesehatan dan diberi penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sekarang kondisinya lagi sering banget dapat kabar duka, entah itu yang sedang sakit atau kabar duka lainnya. Semoga teteh-teteh semua selalu disehatkan, dikuatkan iman dan imunnya ya Teh ya. Alhamdulillah ini kebanyakan 10 ya Teh ya. Kebanyakan insya Allah semuanya sehat. Amin. Nah, mau tanya dong sahabiah favorit teteh-teteh siapa ya? Nah, ini udah mulai menjurus ke tema Teh. Kira-kira sahabiah favorit teteh-teteh siapa? Pasti banyak banget Teh ya. Di antaranya salah satunya ibunda kita semua. Bunda Hadijah, Masya Allah tuh kan. Ibunda Hadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, Maryam. Ada yang Bunda Maryam, Ibunda Hadijah, Masya Allah. Semoga dengan apa ya, dengan kita mencintai seseorang atau dengan kita mengidolakan seseorang, kita bisa bersama-sama dengan orang yang kita cintai sampai ke akhirat nanti ya Teh ya. Karena kan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga bisa dipertemukan kelak di yaumil akhir. Karena kalau di dunia mungkin belum bisa bertemu ya Teh ya. Masa iya di dunia tidak bertemu, masa iya nanti di akhirat tidak bertemu juga ya Teh ya. Semoga kita bisa dipersatukan dengan orang-orang yang kita cintai. Salah satunya para sahabiah ini ya. Kalau sahabiah yang pengen banget teteh-teteh kenal lebih jauh siapa kira-kira? Boleh ditulis. Sahabiah yang pengen banget teteh tahu lebih jauh. Pasti semuanya ya Teh ya tentunya. Cuma yang paling banget kira-kira siapa Teh? Kalau tadi Bunda Hadijah, Sumaya Masya Allah. Sumaya itu adalah wanita yang pertama kali syahid. Kalau dengar kisah-kisah ini, semakin menguatkan keimanan ya Teh ya.
ujian kita hari ini kayaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabiah di zaman dahulu. Asia, Aisyah, ada istri-istri Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Yang pengen dikenal Maryam radhiyallahu anha, Aisyah, ya Masya Allah. Insya Allah pada sesi Wikipedia ini kita akan membahas banyak sahabiah. Tentunya tidak dalam satu part ini ya Teh ya. Insya Allah nanti ada sesi-sesi selanjutnya. Semoga kita bisa dimudahkan langkahnya untuk tetap mengikuti atau tetap menimba ilmu walaupun untuk sekarang masih secara online. Dan yang terakhir, yuk kita share niat terbaik kita untuk kajian hari ini. Apa yang Teteh harapkan dari kajian hari ini? Mari kita sama-sama luruskan niat. Kira-kira untuk apa ya kita hadir di kajian hari ini? Boleh Teteh tuliskan di jawabannya di kolomnya. Untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin. Semoga semua Teteh yang hadir semakin selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kan bulan apa sih 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya Teh ya. Amal yang sedang sangat Allah cintai di 10 hari ini. Dan kita sedang mengikuti kajian, Masya Allah. Semoga selalu mendapat keberkahannya juga ya Teh ya. Amin. Untuk mendapat ilmu, dapat insight dari tokoh-tokoh perempuan, Masya Allah. Untuk bisa memetik dan untuk bisa belajar sejarah dari para sahabiah, Masya Allah. Luar biasa ya. Semoga semua yang Teteh harapkan ini bisa kita dapatkan nanti. Untuk iman booster dari kisah sahabiah, Masya Allah. Selain mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa menjalin silaturahmi kepada sesama, Masya Allah. Ini combo ya, mendapat ilmu iya, silaturahmi iya, Masya Allah. Luar biasa, semoga selalu diberkahi Allah kajian kita pada hari ini. Walaupun masih dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi keberkahan kajian kita pada hari ini. Baik, baik. Untuk membuat kajian hari ini lebih berkah lagi, insya Allah kita akan awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Nova. Teh Nova sudah siap? Sudah ada belum ya Teh Novanya? Iya, insya Allah Teh sudah hadir. Iya, mangga kepada Teh Nova dipersilakan. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Teh Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teteh-teteh yang mau ikuti lawah bareng, mangga boleh dibuka surah An-Nisa ayat 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jazakillah khairan katsiran Teh Nova yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan diawalinya pembacaan ayat suci Al-Quran semakin menambah keberkahan kajian kita pada hari ini. Baik, sebelum dimulai kajiannya, saya izin bacakan dulu beberapa peraturannya. Yang pertama, wajib on cam kalau bisa, soalnya insya Allah ini semuanya ahwat. Jadi biar bisa saling tatap muka juga. Selanjutnya, insya Allah nanti ada rekaman di YouTube. Dan insya Allah nanti di akhir kajian atau nanti akan ada door prize dari Azhar Galeri. Silakan buat teman-teman ketika nanti materinya disampaikan oleh Umu untuk meresum selengkap-lengkapnya dan di-share di Instagram Story atau di feed. Dan selanjutnya, walaupun ini kajiannya secara online di rumah masing-masing, jangan lupa adab-adab dalam menuntut ilmunya juga tetap harus kita perhatikan. Di antaranya tetap menjaga wudhu dan kita juga siapkan alat tulisnya sehingga nanti ketika Umu menyampaikan materi bisa langsung dicatat. Walaupun ini kajiannya di rumah masing-masing, tapi tetap kita juga mengharapkan keberkahan dari ilmu yang nanti akan disampaikan. Sehingga kita harus menjaga adab-adab dalam menuntut ilmunya. Dan selanjutnya, Murabian Sister ini adalah program dakwah khusus muslimah dari Pemuda Masjid Al-Murabi. Tujuannya meningkatkan skill, kapasitas kemuslimahan, dan pengetahuan keislaman. Jadi di Murabian Sister ini ada 3 program, yaitu Sister Talk, Womanpedia, dan Murabian Sister Class. Dan hari ini adalah program dari Womanpedia, yaitu ruang yang dihadirkan untuk muslimah sehingga mereka bisa mengenal sejarah wanita-wanita yang diceritakan dalam Al-Quran. Diharapkan melalui program ini mereka akan mendapat gambaran peran wanita dari hadis dan juga wanita-wanita berpengaruh di era berikutnya. Selain itu, Womanpedia juga akan menyediakan informasi yang berkaitan dengan fikih yang berkaitan dengan wanita. Seperti itu mungkin ya penjelasan singkat dari Womanpedia ini. Dan untuk info lebih lengkapnya, teman-teman semua bisa follow akun Instagramnya @murabians atau @murabians.sister untuk info lebih lengkap dari kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Murabian Sister. Selanjutnya, sudah ada ya Umu Yusuf? Umu sudah ada di tengah-tengah kita sepertinya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu, apa kabarnya? Sehat, Umu? Alhamdulillah, sehat Teh. Masya Allah, bisa Ya, kembali bertemu ya, sekalipun tidak secara langsung. Alhamdulillah, Umu. Biasanya ikut kajian Umu tuh di Darut Tauhid, karena sekarang tidak memungkinkan untuk kajian langsung ya, Umu ya? Betul sekali, Sehingga kondisi masih belum memungkinkan ya, belum aman kita berkumpul kembali. Mudah-mudahan suatu waktu Allah izinkan. amin. Ya, Umu, insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah judul, insya Allah kita akan membawakan tema kajian hari ini yang nantinya akan membahas tentang sahabiah. Kajian hari ini berjudul Recall the History of Great Muslimah atau kemuliaan wanita-wanita atau sahabiah. Baik, langsung saja ya Umu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengar materi dari Umu Yusuf tentang kemuliaan wanita-wanita sahabiah. Kepada Umu Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang banyak, pujian yang baik serta penuh barokah. Kita memohon kepada Allah kemuliaan juga keberkahan dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur Allah panjangkan usia di waktu-waktu yang dimuliakan dari 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Semoga Allah memberi pertolongan pada kita. Kita bisa meraih keberkahan, manfaat,
keutamaan-keutamaan, karena ini kesempatan terbaik dalam 1 tahun yang kita tidak mampu lagi untuk memastikan tahun depan apakah ketemu lagi dengan Zulhijjah. Nah, ini adalah waktu-waktu di mana seluruh amalan kita menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rasa syukur kita dipilih menjadi seorang muslimah. Semua dari pekerjaan, semua dari amalan penuh berkah. Semuanya bisa berbuah pahala. Satu, karena iman yang terdidik di jiwa kita, dan tentu saja wasilahnya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Rabb kita Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam kepada kita. Kemudian kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah tersebut. Dan kita pun mendapatkan pembelajaran tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang perjuangan dari orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat dan para sahabiyah. Mereka yang dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebuah pujian yang pernah Nabi ucapkan untuk mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia ialah siapa saja yang ada pada generasi. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah ia yang ada pada generasiku. Jadi dia pada generasi yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Nabi. 3 generasi terbaik ini dipuji. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian kata Nabi, generasi berikutnya yang dimaksud adalah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Nabi memberikan pujian kepada generasi berikutnya, generasi yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling baik dari kalangan manusia itu yang pertama terdepan adalah para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya para sahabiyah. Siapa para sahabat? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mereka beriman kepada beliau, dan kemudian mereka kembali kepada Allah Ta'ala pun dalam keadaan muslim. Kalau kita hitung, maka generasi para sahabat itu sejak mereka tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah berarti 13 tahun hidup mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya mereka kembali pada saat mereka di Mekah. Kemudian sampai yang terakhir hidup itu adalah dari kalangan para sahabat itu Abu Tufail. Ya, orang yang terakhir hidup, jadi yang wafat di akhir kehidupan para sahabat itu adalah Abu Tufail. Ya, Abu Tufail ini sebagian para ulama menyebutkan usianya, maksudnya beliau meninggal di tahun ke-100 Hijriyah, yaitu disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian Abu Tufail pun disebutkan beliau itu meninggal dunia pada tahun ke-102 Hijriyah. Ya, ada yang mengatakan lebih dari itu, 107 Hijriyah. Maka kalau kita menghitung menambahkan, ya, katakanlah kalau misalnya 100 tahun di tahun ke-100 Hijriyah, maka perjalanan para sahabat itu kurang lebih 113 tahun. Ada yang mengatakan 133 tahun, karena ada juga riwayat yang menyebutkan Abu Tufail wafat di tahun ke-120 Hijriyah. Luar biasa, sangat banyak. Ya, di beberapa tabaqat memang tidak disebutkan berapa jumlah dari para sahabat dan sahabiyah. Jadi para sahabat itu yang hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, lalu beriman kepada beliau, kemudian beliau wafat dalam keadaan muslim. Itu adalah generasi para sahabat. Nah, di dalamnya ada para laki-laki yang kita kenal nama sahabat. Kemudian ada
dari kalangan para wanita, kalangan para muslimah yang kita juluki mereka para sahabiyah, dari kalangan para wanita. Para sahabiyah ini mereka wanita-wanita yang bertemu dengan Nabi. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau para sahabat istilah untuk para laki-laki yang beriman kepada Nabi, yang sezaman dengan Nabi dan bertemu, ya bertemu dengan Nabi. Adapun yang tidak bertemu dengan Nabi maka tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat, namun dimasukkan ke dalam golongan tabi'in. Adapun para sahabat, sahabiyah, mereka yang bertemu. Ketika mereka bertemu, mereka beriman. Dan wafatnya mereka kembali kepada Allah dalam keadaan mereka pun beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah para sahabat yang kita kenal, ya. Anugerah terbesar untuk mereka, karena tadi Nabi mengatakan bahwa mereka itu adalah sebaik-baik generasi. Kenapa generasi ini disebut sebaik-baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat di slide berikutnya, kesempatan bertemu, mereka itu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bertemu dan menemani Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala memilih mereka untuk mendampingi dan membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya. Orang-orang yang Allah pilih ini tentunya pasti memiliki kedudukan dibandingkan manusia-manusia yang lain. Karena Allah tidak mungkin keliru memilih untuk menemani perjalanan dakwah seorang nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah kenabian. Tidak mungkin Allah pilihkan yang mendampingi beliau, yang membantu perjuangan beliau adalah orang-orang yang biasa. Ini orang-orang terpilih yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk sama-sama bisa membela Nabi. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya Allah Ta'ala memilih Nabi, kemudian memilih orang-orang yang dekat dengan Nabi. Yang dimaksud adalah para sahabat. Yang pernah Nabi katakan ya, dalam sebuah riwayat yang panjang. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Bagaimana Allah memilih orang-orang yang dipercayai oleh Allah Ta'ala. Pertama kepada Nabi untuk mengemban risalah. Kemudian kepada orang-orang yang layak untuk bersama dengan Nabi. Ketika Allah memperhatikan hati para hambanya, Allah mendapati hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang paling baik. Sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalah. Pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendapati hati Nabi kita adalah hati yang terbaik. Maka Allah memilihnya untuk membawa risalah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Setelahnya, kemudian Allah melihat para hambanya setelah hati Nabi Muhammad. Setelah hati Muhammad, Allah pun melihat hati-hati yang lainnya. Maka Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, para sahabat yang bersama dengan Nabi, pasti baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, oleh para sahabat, maka pasti buruk di sisi Allah. Sangat luar biasa istimewa. Sampai Allah memberikan kesempatan besar mereka, para sahabat, bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi anugerah terbesar untuk mendampingi perjuangan Nabi, karena Allah Ta'ala melihat hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang paling baik. Dan pujian Allah Ta'ala ini pun Allah berikan kepada para wanita-wanita pilihan. Ya, para wanita-wanita pilihan dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, dan berikut-berikutnya
Ya, sampai kemudian Nabi Isa alaihi salam, Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendampingi para nabi, maka mereka menjadi pilihan. Ternyata di kalangan para wanita pun Allah Ta'ala memberikan pilihannya. Karena pernah Nabi sampaikan, ya, salah satu riwayat, kata Nabi, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asyah bintu Muzahib, istrinya Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan as-sarid dibandingkan makanan lainnya. As-sarid ini makanan yang paling bagus, paling enak. Dan kata Nabi, keutamaan Aisyah itu seperti halnya kalau makanan, maka makanan ini yang disebut as-sarid ini paling bagus di antara makanan yang lain. Sebuah riwayat yang sahih di mana Nabi katakan ada wanita-wanita pilihan. Wanita-wanita yang punya keutamaan. Kalau di hadis ini Nabi katakan ada 3. Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim, dan Aisyah binti Abu Bakar. Di hadis lain pun kita dapatkan, ya. Kata Nabi, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Jadi kalau dari kalangan laki-laki banyak sekali, ya. Banyak sekali. Dan tidak ada wanita yang sempurna selain 4. Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. 4 pilihan yang Nabi katakan mereka adalah wanita-wanita yang sempurna. Apa yang dimaksud sempurna? Kata Imam An-Nawawi, 4 ini dipilih. Dipilih oleh Allah Ta'ala dan kemudian memastikannya dengan lisan Nabi bahwa mereka adalah wanita-wanita pilihan Allah yang sempurna. Kata Imam An-Nawawi, dikatakan sempurna karena mereka memiliki sifat keutamaan. Mereka memiliki kebaikan, mereka memiliki ketakwaan yang berada di puncaknya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang berada di paling puncak sehingga mereka memiliki keutamaan. Nah, kita tanya ini, kita lihat, apakah keutamaan dan kemuliaan yang mereka miliki karena dunia atau karena agama? Kalau misalnya kita lihat dari sisi dunia, kita tahu kehidupan mereka justru berada di titik nol. Mereka tidak memiliki harta yang banyak, enggak. Mereka bukan orang-orang yang hidupnya glamor, tidak juga. Kalau kita perhatikan salah satu yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang datang pada Nabi dari kalangan sahabat, ya, kalangan sahabi ya. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, aku haid, dan aku hanya punya 1 baju saja. Masya Allah. Coba kita bayangkan berapa baju yang ada di lemari kita. Ini sahabiah mengatakan, aku haid ya Rasulullah, dan aku hanya punya 1 baju. Artinya, kalau dari sisi dunia mereka di titik nol. Mereka nggak punya apa-apa. Baju saja, kalangan para sahabiah terbatas. Mereka hanya punya 1. Bagaimana ketika aku bersuci? Maka Nabi ajarkan, basuhlah, cucilah, siram kemudian pakaian yang terkena haid tersebut, lalu engkau pakai. Ya Allah, mereka memakai baju yang bagian baju tersebut, pakaian muslimah tersebut terkena haid, lalu oleh mereka dipakai kembali. Sementara kita banyak pakaian yang tersimpan di lemari. Bukan hanya pakaian, jadi dibandingkan antara kita dengan mereka dari sisi dunia seperti langit dan bumi. Pakaian kita banyak, perlengkapan lainnya pun kita sangat-sangat banyak. Belum aksesoris yang lain dari para muslimah yang kadang para muslimah ingin terlihat lebih
memberikan kesan tersendiri bagi yang melihatnya. Sehingga tidak sedikit para muslimah yang punya aksesoris yang banyak. Tapi ternyata para muslimah di masa sekarang, yang dimana mereka dunianya sudah di titik paling tinggi, semua serba ada, semua serba bagus, mereka bahkan punya kedudukan di dunia, namun ternyata Nabi nggak pilih. Tidak disebutkan sebagai wanita-wanita yang utama dan wanita-wanita yang mulia. Masya Allah, ternyata keutamaan dan kemuliaan mereka bukan karena dunia, tapi karena agama. Di mana kita lihat karena agama mereka berada di titik paling tinggi. Di agama, kalau dilihat dari sisi agama, maka mereka berada di titik paling tinggi. Artinya, agama mereka sempurna. Sehingga tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kenapa Nabi memuji mereka dengan wanita yang paling sempurna? Di antaranya Nabi sebutkan 4. Asyiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad. Karena ternyata yang paling tinggi di kedudukan mereka adalah agamanya, bukan dunianya. Bukan. Maka ini yang membuat mereka menjadi wanita yang paling mulia, paling utama, mendapat kesempurnaan sampai dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kemuliaan dan keutamaan bagi seorang muslimah ini jadi pelajaran buat kita. Bukan pada label-label dunia yang disematkan oleh manusia kepada kita. Tidak sama sekali. Ada orang memuji kita cantik, belum tentu menjadikan kita utama dan mulia. Ada orang yang mengatakan melihat, wah, kamu berhasil, sukses, usahamu lancar, rumahmu juga bagus, kendaraan kamu bisa beli dengan usaha kamu sendiri. Kita senang banget ya lihatnya, mungkin sebagian ada yang begitu. Ada yang memuji, kamu tuh wanita yang hebat banget ya. Banyak sekali pujian-pujian yang sampai pada kita. Namun kita tahu pujian ini tidak menjadikan derajat kita naik, tidak menjadikan derajat kita masuk pada kategori derajat yang utama dan mulia. Segala sesuatu yang menjadi label-label dunia pada diri kita sebagai seorang muslimah, ini tidak bisa menjamin dan tidak menjadi syarat seorang bisa mulia dan bisa menjadi utama. Namun ternyata yang kita dapatkan dari kehidupan para sahabiah yang menjadikan mereka itu memiliki keutamaan, kemuliaan, bahkan Nabi mengatakan kesempurnaan, itu karena mereka dalam agama berada di titik paling tinggi. Dalam beragama mereka berada di titik paling tinggi. Inilah hebatnya mereka. Ya, mereka sulit secara dunia. Yang contoh tadi saya sampaikan. Ada seorang sahabiah yang hanya punya 1 baju. Bahkan di hari raya Id. Ketika Nabi katakan orang-orang yang dipingit, orang-orang yang dipingit di rumahnya, orang-orang yang sedang haid, itu disuruh oleh Nabi untuk datang ke lapangan. Apa perkataan para sahabatnya Rasulullah? Bagaimana mereka jika tidak punya jilbab? Nabi katakan, pinjamkan oleh tetangganya. Allahu Rabbuna. Ini juga menunjukkan bahwa mereka kemungkinan memang tidak punya pakaian-pakaian bisa mereka pakai untuk keluar dari rumahnya. Ini karena keterbatasan dunia mereka. Bandingan dengan kita sangat jauh dalam masalah ini. Pun ternyata perbandingan agama yang melekat pada diri mereka dengan agama yang melekat pada kita pun jauh berbeda. Satu renungan buat kita semua, ternyata menjadi utama dan menjadi mulia, bukan julukan, bukan label dunia yang menempel pada kita, namun manakala apa yang menjadi pegangan hidup kita, solusi dari kehidupan kita itu agama, benar-benar sebuah prinsip yang senantiasa kita jaga, kita usahakan. Sebuah prinsip agama yang senantiasa menjadi solusi bagi berbagai kehidupan kita. Dunia mereka tidak ada, tapi solusi selalu datang pada mereka. Kenapa? Mereka tahu agama jadi solusi bagi mereka. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ini faidah besar buat kita, diantaranya bahwa kita dapatkan satu pelajaran, mereka utama dan mulia itu karena agama mereka.
Karena tadi hebatnya mereka tuh sulit secara dunia. Mereka hidup di masa yang sulit dan mereka bertahan. Masya Allah. Mereka hidup di zaman yang sulit, mereka bertahan. Bukan bertahan hidup saja, namun bertahan berada dalam agama yang kuat. Musibah dunia terjadi pada mereka, tapi mereka menjaga agar musibah dunia tidak menjadi musibah agama. Ini pelajaran kita ketika Allah takdirkan pada kita kondisi wabah, pandemi, sebagian dari orang-orang terdekat kembali. Ini kalau orang-orang yang diberikan oleh Allah keutamaan, kemuliaan, kepergian orang-orang tercinta, mendengar informasi, ada sebagian berita duka dari yang jauh, dari yang dekat, teman, sahabat, bahkan keluarga, maka seharusnya ini membuat mereka tetap bertahan dalam agama, kondisi agama mereka tetap baik. Setidaknya mereka tahu, mereka beristirja, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Mereka mengembalikan urusannya kepada Allah Ta'ala, ya, bahwa semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya subhanallah, ya amazing, ya luar biasa ini. Masya Allah, mereka memiliki sesuatu yang sangat hebat sekali, ya. Mereka tahu, sekalipun mereka belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dengan Nabi sebelum-sebelumnya dan mereka mendampingi perjuangan para Nabi sebelumnya. Jadi mereka tahu bahwa pahala seseorang itu sangat bergantung pada usaha yang dikorbankannya. Artinya ketika mereka diberikan oleh Allah ujian kesulitan, kesusahan, namun mereka tahu ketika mereka berjuang untuk melewatinya sehingga tetap selamat agamanya, mereka tahu inilah yang menjadi tambahan yang besar dari pahala di setiap usaha yang mereka korbankan. Oleh karena mereka bertahan luar biasa. Nah, bagi sebagian kita yang sedang diuji kesulitan ekonomi karena wabah, bukan karena wabah, karena memang Allah ingin menguji saja. Hanya salah satu penyebabnya wabah yang terjadi di masa sekarang. Wabah yang terjadi membuat sebagian dari kaum muslimin kehilangan pekerjaan. Nabi ingatkan, walakinnaha ala qadarin nasabik. Akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Ini yang pernah Nabi ucapkan kepada istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah. Sahabiah yang berjuang menemani dakwahnya Nabi. Kata Nabi, kalau engkau lelah, kalau engkau capek, kalau engkau harus berjuang keras, maka ingat pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Beliau katakan pada istri beliau agar istri beliau memiliki kekuatan secara agama, karena agama benteng dari segala urusan. Maka Nabi pernah menyampaikan satu doa kepada kita semua agar memperbaiki agama-agama kita masing-masing. Ada satu riwayat dari Nabi, kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, huwa ismatu amri, karena ia adalah benteng segala urusan. Jadi ketika masalah datang, ujian datang pada kita, kita berpegang teguh pada agama, maka itu akan menjadi benteng dari semua urusan-urusan kita. Ya, barang siapa yang ingin selamat terhadap ujian musibah yang menimpa, maka kata kuncinya cuma satu, bagaimana dia memperbaiki urusan itu dengan agamanya. Ketika dia berjuang dengan agamanya, banyak yang harus dikorbankan, banyak yang harus dilakukan, maka ingat, pahala yang kita dapatkan itu sangat berbanding lurus dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Usaha-usaha yang kita korbankan. Para ibu yang sholihat, ya para ummahat yang harus berjuang, mendampingi anak-anak di rumah sekarang. Karena anak-anak sekarang tidak pergi ke sekolah, kita menjadi guru utama sekarang. Penuh perjuangan luar biasa. Tidak perlu mengeluh.
pahalanya bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali kepada kita. Semakin lelah, semakin capek, semakin besar. Barangkali inilah yang membuat orang-orang terpilih, orang-orang yang solihah dari kalangan wanita-wanita yang pernah Nabi puji, mereka memiliki kekuatan, sekalipun mereka secara duniawi mereka mengalami kesulitan. Hadis Nabi ini melahirkan kaidah dari kalangan para ulama, di antaranya dibawakan oleh Imam As-Suyuti. Kata beliau, "Makana aksaru fi'lan", amalan yang lebih banyak pengorbanannya, kana aksaru fadlan, maka lebih banyak keutamaannya. Ini pengobat buat kita kaidah fikih ini, ya, kaidah yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti ini. Makana aksaru fi'lan, amalan yang lebih banyak pengorbanannya, lebih banyak keutamaannya. Ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Karena kita merasakan seolah-olah banyak sekali ya yang harus kita korbanin waktu kita. Terus sekarang udah nggak ada kesenangan deh. Sebagian suka mengatakan, kapan me time gitu ya. Kapan waktu untukku? Padahal sebenarnya ketika dia berbuat banyak, setidaknya untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami, yang dilakukan para muslimah, maka sesungguhnya saat itu kita sedang mendapatkan banyak keutamaan dari pengorbanan yang ada. Jadi kita belajar dari para sahabiah bersabar. Bersabar, sekalipun kesulitan-kesulitan mungkin sedang kita hadapi. Inilah yang menyebabkan mereka, para sahabiah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, Asyiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah, dan para sahabiah yang lain, di antaranya dari istri-istri Nabi, 11 istri Nabi, 2 wafat ketika Nabi masih ada, Ibunda Khadijah binti Khuwailid, Ibunda Zainab binti Khuzaimah, ya. Beliau digelari oleh Nabi Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, Masya Allah, saking sayangnya kepada orang miskin, beliau usahakan dari hartanya, itu selalu diberikan kepada orang miskin. Hanya berlalu sebentar kehidupan beliau bersama Nabi, 3 atau sekitar 6 bulan, wallahu a'lam, ada perbedaan. Zainab binti Khuzaimah pun harus kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Istri-istri yang lain menemani Nabi, dan ini istri-istri pilihan yang menjadi pendamping orang yang paling mulia di dunia juga di surga. Dan kita mendapati mereka punya karya. Ini yang menyebabkan mereka utama. Ini yang menyebabkan mereka menjadi wanita utama dan mulia. Mereka punya karya. Teguran buat kita, renungan buat kita, evaluasi buat kita. Karya apa yang sudah kita berikan. Artinya hendaklah kita menjadi sebaik-baik manusia yang punya karya. Ini sebagian kecil saja. Karena kalau kita lihat, hampir semua para sahabiah, mereka pasti punya karya. Setidaknya yang mereka ajarkan, sampai sekarang mereka dapatkan pahalanya. Kan orang mendapatkan pahala dari asar, dari bekas-bekas yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Ini para sahabat mengajarkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, karena mereka dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabiah menjadi contoh. Mereka dididik di bangku kenabian. Dididik dengan contoh-contoh dari Nabi. Dan ini jadi contoh bagi generasi berikutnya sampai kita. Maka generasi berikutnya ketika mereka mulai wafat, sampai tadi saya sebutkan Abu Tufail sekitar tahun 102 Hijriah. Ya, 100, ada yang mengatakan 120 Hijriah. Maka generasi berikutnya yang mereka mengambil contoh di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas jalan yang hak, mereka mendapatkan aliran pahala. Ini karya terbesar mereka. Mereka duduk di bangku kenabian, kemudian mereka berada di atas jalan keistiqomahan sampai wafatnya, terus menerus ittiba'ur Rasul, di belakang Nabi, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya karya terbesarnya apa? Asar mereka, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, sampai nanti hari kiamat mereka terus mendapatkan aliran pahala. Nah,
Ini satu renungan buat kita. Apa yang sudah kita berikan? Karya apa yang sudah kita berikan untuk Allah dan Rasul-Nya, yang kita bisa berikan kepada umat, ya, kepada keluarga khususnya, kepada kerabat, kepada teman-teman. Ini salah satunya saja kita lihat Ibunda Khadijah. Karya beliau yang luar biasa. Beliau dulu itu seorang wanita yang kaya. Wanita yang kaya punya usaha yang berkembang luar biasa. Namun ketika harus mendampingi Nabi dalam rangka menyampaikan risalah Islam, Allah mengutusnya menjadi Nabi, menjadi Rasul, maka seluruh hartanya beliau sedekahkan. Karya yang luar biasa. Dan harta yang beliau keluarkan sampai hari ini itu menjadi pundi-pundi tabungan Ummul Mukminin Khadijah. Terus saja mereka mendapatkan, luar biasa. Ibunda Aisyah berkah dengan ilmunya, Masya Allah. Bahkan para sahabat pun sering bertanya kepada beliau tentang berbagai ilmu-ilmu agama. Beliau ahli fikih, ini karya beliau yang luar biasa. Ahli faraid, ilmu waris. Bahkan beliau dikenal dengan ilmu kesehatan, ahli dalam kesehatan. Nah, ini karya yang luar biasa dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Maryam ini adalah contoh terbaik buat para wanita di masa sekarang. Ya, beliau adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang dijamin oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni surga. Bahkan darinya lahir seorang nabi. Kenapa? Allah memilihnya karena ia menjaga kehormatannya. Ini karya beliau yang luar biasa yang kita lihat. Oh iya, wanita dimuliakan karena mereka beriman. Ketika mereka beriman, pasti menghasilkan amal. Amal inilah yang menjadi karya mereka. Ibunda Asiyah. Ya, Ibunda Asiyah memberikan sedekah pada kita, kebaikan pada kita, berupa gambaran kesabaran yang besar yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Menemani seorang Fir'aun, kemudian beliau disiksa. Sampai di akhir wafatnya, sebelum diambil, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira tentang rumah di surga baginya. Kesabaran yang besar. Ya, ini karya beliau luar biasa. Fatimah binti Rasulillah. Sosok kesempurnaannya dalam birrul walidain. Masya Allah. Seorang anak yang amat sayang pada orang tuanya. Terkhusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pun sosok wanita yang bersabar luar biasa dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya bersama suami beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah wanita-wanita karya-karyanya yang luar biasa yang bisa menjadi sebuah renungan, sebuah contoh buat evaluasi kita. Mulailah bertanya, apa karya kita? Mudah-mudahan karya kita menjadi suatu yang akan mengalir terus pahalanya buat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kan begitu. Berdoanya, Rabbi habli hukma walhiqni bis-shalihin waja'ali lisana sidqin fil akhirin. Ingin sekali dijadikan oleh Allah Ta'ala lisannya itu ada asarnya, ada bekas-bekasnya bagi kehidupan generasi berikutnya. Sekali lagi, mereka utama, mereka mulia karena mereka punya karya. Dan karyanya bukan karya dunia, ya, tapi karya yang menghasilkan keberkahan dalam agama mereka. Mereka paham betul, ya, mereka paham betul ini sehingga menjadikan karya-karya mereka itu sangat-sangat monumental buat kita agar kita menjadikannya sebagai contoh tauladan. Mereka menjadi muslimah yang luar biasa, ya. Be an amazing muslimah.
Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Lalu apakah sanggup kita sekuat mereka? Sanggup nggak sekuat mereka? Mungkin sebagian, enak banget ya. Ketika kita jadi sahabi, Allah udah janjikan padanya. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Tapi mungkinkah kalau kita dipilih menjadi seorang sahabiah bisa sekuat mereka? Belum tentu. Dan tentu saja dibandingkan kita dengan mereka jauh, sangat jauh, tidak ada yang sebanding. Namun kita sedang belajar agar bisa menjadikan mereka sebagai contoh. Nah, karenanya nggak ada pilihan kecuali kita mengambil teladan dari mereka. Tidak ada pilihan kecuali kita mengambil teladan dari mereka. Makanya banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama agar kita mengambil contoh jangan dari yang hidup katanya. Karena kalau yang hidup kita tidak tahu ujung kehidupannya seperti apa. Jadi hendaklah kita mengambil contoh itu, kata Nabi, dari yang sudah meninggal. Mengambil contoh dari yang sudah meninggal, kata para ulama. Kenapa mengambil contoh dari yang sudah meninggal? Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Siapa yang ingin mengambil suri tauladan, maka ambillah dari orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Akan kita seringkali ya, menjadikan orang-orang yang terkenal di hidup mereka, yang mereka belum meninggal, itu benar-benar menjadi sosok teladan kita. Yang menjadi contoh, yang menjadi sumber inspirasi gitu ya. Baik dia kalangan muslimah masih aman. Namun tidak sedikit kaum muda sekarang, para akhwat, ya hati-hati anak-anak kita menjadikan orang-orang kafir dari kalangan para wanita yang dijadikan oleh mereka itu menjadi contoh model ya, dalam segala kehidupan mereka. Sementara Abdullah bin Mas'ud mengatakan ambil suri tauladan itu dari orang yang sudah meninggal. Kalau mereka sudah tidak kena fitnah lagi. Ya. Termasuk para orang-orang yang alim pun. Adalah salah satu faedah yang selalu saya ambil dari seorang ustadz ya. Dia katakan yang masih hidup dari kalangan orang alim, ustadz-ustadz itu belum tentu aman dari fitnah. Kita tidak tahu mereka meninggal di atas apa. Hanya berdoa saja kita ketika melihat orang-orang yang alim tersebut agar Allah memberikan kepada mereka husnul khotimah. Maka jadikan teladan itu yang telah pasti saja meninggal di atas iman dan sunnah. Terlebih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini yang menjadi contoh. Mereka adalah generasi yang paling baik hatinya. Demikian pula para ulama setelah yang berpegang di atas manhaj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang sudah kembali, yang sudah jelas kita melihat akhir hidupnya baik. Jadi bagi kita yang masih hidup, jangan terlalu terpesona dengan yang hidup, ya, karena mereka masih belum tentu aman dari fitnah. Kehidupan yang penuh dengan ujian dua, sarun keburukan, wal khair kebaikan, itu ujian bagi kehidupan. Nah, itu belum tentu kita bisa jadikan contoh, karena mereka masih terus diliputi dengan ujian. Dan ujian ketika datang pada mereka, baik dari kebaikan maupun keburukan, belum tentu kita jamin mereka aman di sisi agamanya. Namun yang sudah kembali, yang sudah jelas dari kalangan para sahabat, para sahabiah, tentu saja para nabi-nabi, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu, ini yang harus kita ambil contohnya. Jadi ambil contoh dari mereka, jadikan mereka tauladan. Apa yang mereka tawarkan pada kita? Kan kalau kita sama dengan mereka nggak mungkin. Kita sama seperti mereka itu tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi paling tidak kita mengambil figur mereka sebagai contoh bagi kita. Figur mereka jadi teladan bagi kita. Maka kita tahu apa yang mereka tawarkan pada kita. Bukan dunia, bukan.
Mereka tawarkan sesuatu yang paling berharga. Yang pertama apa? Iman yang sangat kuat. Itu yang mereka tawarkan sebagai teladan, sebagai petunjuk untuk kita. Iman yang sangat kuat. Ya. Ketika mereka memiliki iman yang sangat kuat, sehingga dengan iman yang kuat ini, iman itu apa? Keyakinan. Keyakinan kepada Allah. Yakin Allah Robnya. Perhatikan kembali apa makna Rob. Yakin Allah itu ilahnya. Pelajari kembali apa itu ilah. Yakin dengan asma dan sifatnya. Ini 3 tauhid rububiyah. 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mereka tawarkan cuma yang pertama tuh yang, dan ini paling mendasar. Hal yang paling mendasar bagi kehidupan seseorang, ya, kalau dia ingin selamat, dia ingin mulia, dia ingin memiliki keutamaan, maka mereka harus punya iman. Karena inilah yang diajarkan oleh para sahabiah kita, para muslimah yang solihah tadi, yaitu iman. Ini konsep dasar, pondasi terkuat, manakala seorang ingin mendapatkan kemuliaan, yaitu mereka memiliki iman yang kuat kepada Allah. Iman berkaitan dengan keyakinan, yakin bahwa Allah Robnya, Rob itu penguasa, pencipta, pengatur segala sesuatu, yang menakdirkan segala sesuatu, yang memberi, yang menahan, yang membuat sakit, yang membuat sembuh, nggak ada lain kecuali hanya Allah. Yakin Allah ilah, ilah itu adalah penyembahan, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Doa kita hanya kepada Allah, permohonan kita hanya kepada Allah, aduan kita hanya kepada Allah, harapan tawakal kita hanya kepada Allah. Di ketika para sahabiah punya ini, maka kita lihat mereka selamat di kehidupan dunia sampai mereka selamat di kehidupan akhirat. Dan mereka pun orang-orang yang yakin dengan nama dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Mereka yakin tidak ada penolong kecuali hanya Allah. Mereka hanya katakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah. Allah sebaik-baik penolong. Itu yang diajarkan oleh mereka. Ini yang pertama yang mereka tawarkan, yang kita bisa jadikan pegangan, adalah iman yang kuat. Makanya kita dapatkan Sumayyah binti Khayyat, ya, yang syahid dari kalangan wanita yang pertama. Kenapa bisa sampai demikian? Itu karena iman. Janjikan jannah Allah Ta'ala, pulang kembali ke kampung kenikmatan jannatun naim. Ummu Salamah hijrah sendirian. Ketika dia hendak berhijrah dengan suaminya Abu Salamah, kaum musyrikin Quraisy menahannya. Abu Salamah hijrah pertama, meninggalkan istri dan anaknya. Istri dan anaknya dipisahkan karena mereka berasal dari kabilah yang berbeda. Maka Ummu Salamah sendirian. Kalau bukan karena iman, rasanya enggan buat hijrah. Beliau sendirian, bayangkan. Dari Mekah ke Madinah, beliau sendiri mengarungi perjalanan yang luar biasa susahnya. Nggak bisa dibayangkan. Lembah, gunung, terjal, beliau lalui. Sampai akhirnya beliau sampai ke kampung hijrah, yaitu Madinah. Kalau tidak dengan iman, nggak akan sekuat itu. Nggak akan ada yang kuat melakukan perjalanan tanpa orang-orang yang dicintainya. Hijrah di jalan Allah, nggak mungkin. Itu karena mereka punya iman yang kuat. Kita lihat Bunda Hajar. Bunda Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, disimpan di tengah padang pasir karena perintah Allah. Oleh Nabi Ibrahim, suami beliau tercinta, beliau tinggalkan bersama putra tercinta yang masih kecil. Lalu wanita tentu bertanya, kenapa engkau tinggalkan aku dan anakmu di sini? Dan perbekalannya sedikit. Ya, perbekalannya sedikit, air sedikit, dan di tengah padang pasir tidak ada sumber mata air. Kurma pun hanya sebagian kecil saja. Kalau pakai logika dibayangkan ke depannya, tentu kekhawatiran, ketakutannya akan sangat tinggi.
Beliau ikuti Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim tinggalkan. Kata Ibunda Hajar, kenapa engkau tinggalkan? Kenapa engkau tinggalkan? Nabi Ibrahim tak menoleh, tak menjawab. Sampai pada satu titik pertanyaan yang ini menjadikan satu pertanda buat kita. Bahwa beliau memang punya iman yang kuat. Kata Ibunda Hajar, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, baru beliau jawab, iya ini perintah Allah. Ibunda Hajar menjawab, kalau ini perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Ibunda Hajar pun kembali ke tempat di mana Nabi Ibrahim meninggalkannya. Kenapa sampai yakin? Ya yakin Allah Rabbnya, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan ketika hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu di antaranya saja. Tawaran kedua yang mereka berikan pada kita, kalau kita ingin menjadi paling utama, paling mulia, memiliki kesempurnaan, ternyata mereka itu selalu mengingatkan diri mereka bahwa hidup itu untuk ibadah. Maka orientasi mereka surga. Itu yang membuat mereka bisa bersabar. Mereka tahu dengan bersabar mereka akan dapat surga. Karena menuju surga nggak mudah. Hufatil jannah bil makari. Diliputi surga dengan makari. Makari itu apa? Kesulitan. Sesuatu yang tidak disukai jiwa. Wahufatin nar bisahawat. Dan diliputi surga dengan diliputi neraka dengan sahawat. Ini rumus surga. Rumus surga tuh nggak bisa diperoleh dengan mudah. Ketika kita tahu orientasi surga, kemudian kita dapati kesulitan. Memang beginilah sifat surga. Didapatkan dengan berbagai kesulitan. Ini pengobat buat kita para muslimah, para ibunda yang solihah, ya, para ummahat yang solihah, bahwa jika suatu hari di kehidupan dunia kita sedang berjuang untuk mendapatkan pahala, agar bisa jadi bekal ke surga, terus kita dapati kesulitan, kita ingatkan pada diri, hufatil jannah bil makari, diliputi surga dengan makari, dengan kesulitan. Inilah yang membuat kita insya Allah akan bersabar. Berikutnya, ibadah yang kuat dan sahih kepada Rabb-nya itu yang mereka ajarkan pada kita. Mereka ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, ahli sedekah. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Nah, kalau kita ingin mulia, kita tanya, sudahkah kita menjadi ahli ibadah yang kuat dan benar? Benar di atas tuntunan Nabi. Dan kita dapati doa yang terus mengalir dari lisan mereka, dari lisan para wanita-wanita mulia tadi. Itu mereka nggak pernah lelah memohonnya kepada Allah. Kita saksikan kisah seorang muslimah, istri seorang sahabat Nabi yang namanya Aus bin Somit. Wanita ini siapa? Khawlah binti Sa'labah. Suaminya menziharnya. Dan ditanyakan pada Nabi, Nabi mengatakan, ya karena belum ada hukum yang datang pada saat itu. Kemana pengaduan Khawlah binti Sa'labah? Hanya kepada Rabb-nya. Beliau terus berdoa, bukan sekali, bukan dua kali. Terus dia meminta, sampai Allah turunkan ayat mengenai dirinya, mengenai zihar. Luar biasa, Masya Allah. Jadi mereka orang-orang yang tak pernah lelah memohon kepada Allah. Ini pun jadi pelajaran kesulitan kita. Kalau kita mau belajar dari para sahabiah, maka bimbing, iringi kehidupan, ujian kita di kehidupan dunia dengan doa. Terakhir, ini pelajaran terpenting buat kita, para sahabiah, orang-orang solihah, mereka menawarkan kesederhanaan hidup. Bukan orang-orang yang glamor hidupnya, enggak. Tidak ada perhiasan, tidak ada kemewahan. Ini penghibur buat kita kalau Allah memberikan ujian di dunia berupa keterbatasan, ya tenang saja. Kesederhanaan hidup ini justru akan menjadi jalan kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Manakala hati kita bersih. Husnuzon billah. Husnuzon berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, pemotivasi, pelajaran penting buat kita semuanya, para muslimah yang solihah, akhwat-akhwat, para ummahat yang ya diberikan oleh Allah di kehidupan sekarang, perjalanannya juga
Itu banyak sekali ujiannya. Semoga kita bisa bersabar untuk melewatinya dan menjadikan agama kita semakin bertambah baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Teh Aini, sementara sebagai prolog ya dari saya untuk para muslimah di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan katsiran Umi Yusuf atas materinya, luar biasa ya. Semoga dari prolog yang barusan disampaikan semakin meningkatkan kecintaan kita pada para sahabiah, dan semoga teman-teman semua tidak puas dengan apa yang sudah disampaikan, sehingga bisa mencari tahu lebih dalam lagi dan membaca dari berbagai macam sumber. Baik, langsung saja ke sesi selanjutnya. Dipersilakan untuk teman-teman yang akan menyampaikan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Bisa raise hand ataupun ditulis di kolom chat. Jika ingin interaksi langsung, juga bisa langsung raise hand saja. Oh, dipersilakan, ini ada Bu Ella Rosyada. Masya Allah. Boleh Bu, unmute mic-nya Bu Ella. Mangga Bu Ella, bisa ada yang mau disampaikan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ada pertanyaan ke Umi Yusuf, bisa? Ya, mangga Bu Ella. Ya, silakan mangga Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu lagi Umu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sekalipun ketemunya di rumah masing-masing ini. Iya. Ada yang bisa bantu Bu Ella, silahkan. Iya, Umu tadi kan dari pemaparan Umu Yusuf ya. Jadi kadang-kadang merasa malu juga dengan kondisi kita yang kadang-kadang masih pengen selalu lebih gitu. Misalkan kayak tadi kan kita nggak kalau sahabiah kan tadi nggak punya baju pun nggak apa-apa gitu. Kalau kita merasa segitu banyaknya baju-baju di lemari pun juga merasa masih kita tuh masih kurang aja gitu. Jadi ini perasaan ini udah pernah dipakai, Kadang saya jadi merasa malu juga tadi pas umur. Jadi kayak kita kayak misalkan kita kekurangan kok kurang aja, padahal di luar sana banyak yang merasakan sangat kekurangan gitu ya Umu ya. Iya. Nah tadi kan kita harus harus punya sesuatu gitu ya. Kayak tadi kan Sawidia, kayak yang lain kan punya bekal gitu dengan ilmu, dengan ahli, dengan semuanya gitu ya. Nah sementara sekarang ini kan saya juga menyadari sebenarnya kita tuh sebenarnya berpulang tuh dengan bekal apa gitu. Saya pun juga menyadari apa yang saya bisa lakukan gitu sekarang ini dengan keterbatasan saya yang mungkin cuma ibu rumah tangga ataupun cuma nemenin anak-anak aja gitu aja. Terima kasih Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair Bu Ella, barakallahu fiik, Masya Allah. Pernyataannya menjadi bahan renungan kita juga semua ya. Kita tuh seringkali sibuk dengan pakaian, mau pergi aja kayak bingung mana baju yang mau dipilih. Pada segitu banyaknya baju, kalau mau pergi tuh bingung. Belum ibu-ibu yang selalu ingin matching ya. Bajunya begini, kerudungnya begini. Kayaknya kalau nggak match tuh kayak nggak pede banget ya. Aduh, kalau kita bandingkan dengan para sahabiah, mereka tuh pakaiannya nggak seperti kita. Tidak seperti kita. Nggak ada kisah mereka sibuk memilih-milih kalau mau pergi, nggak. Ini mudah-mudahan kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlalu tersibukkan hati kita dengan dunia, sibukkan dengan amalan-amalan soleh ya. Mumpung juga kita masih berada di bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan haram, Zulhijjah, dan ada masa-masa yang paling dicintai. Bagaimana kayaknya kita nggak punya karya deh gitu ya. Kita kan cuma ibu rumah tangga. Prinsip kita para ummahat yang sholihat menjadi yang terbaik saja. Itu. Ketika Allah kasih amanah kita menjadi istri, coba kita berpikir menjadi istri terbaik. Allah amanahkan pada kita menjadi seorang ibu, maka jadikan kita ibu yang terbaik.
Ketika Allah memberikan amanah pada kita orang tua kita masih ada. Anak-anaknya banyak termasuk kita. Maka kita sudah mulai memikirkan diri kita menjadi anak yang terbaik. Itu konsep pentingnya. Menjadi yang terbaik, menjadi sebaik-baik manusia. Jadi menjadi yang terbaik ketika Allah amanahkan pada kita. Ya, kita menulis nggak bisa, ya. Tapi karya sudah banyak. Ayolah, kita menjadi pembaca terbaik. Satu hari kita baca satu kitab. Kesulitan kita para ibu kan di dawamnya, ya, di dawamnya. Makanya buku berjejer di rumah pun nggak pernah tamat-tamat ibu-ibu tuh. Coba kitab di rumah tuh seberapa banyak? Ada yang sudah tamat belum? Tafsir Quran segitu banyaknya, ya Allah, itu bolak-balik saja. Coba kita jadi yang terbaik dalam karya membaca. Kalau kita tidak mampu menuliskan gitu ya. Kita tidak mampu menyampaikan, paling tidak kita sampaikan pada orang-orang terdekat kita. Suami, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Sepertinya itu Bu Ella ya. Terima kasih sudah mengingatkan, merenungi kembali titipan Allah pada kita yang seringkali membuat kita kurang terus ya, kurang terus. Padahal sesungguhnya ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah kasih tambah. Allahu a'lam. Ya. Masya Allah, jadi kuncinya menjadi versi terbaik dari diri kita ya Umu ya. Ya, karena terkadang kita melihat versi terbaik itu melihat orang lain, karena di sosial media tuh selalu melihatnya prestasi-prestasi orang lain, jadi menjadikan diri orang lain jadi jadi penilaian buat kita gitu kadang-kadang tuh. Jadi kuncinya ya barusan diingatkan kembali, kuncinya adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Baik, langsung saja. Ini ada pertanyaan Umu di kolom chat, saya bacakan. Bismillah, Umu izin bertanya, bagaimana jika kita memang diberikan nikmat berupa harta, gimana supaya harta tersebut tidak sampai melalaikan kita untuk meraih ridho Allah? Iya. Baik, saya teringat kisah-kisah orang-orang yang sudah meninggal. Ya, kisah orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum mukminin, orang yang beriman. Mereka hidup di alam barzah sampai sekarang. Doa mereka apa? Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa kembali pada harta dan keluargaku. Agar aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Bayangkan, ini dua jenis ini, harta dan keluarga, ketika kita masih di dunia, itu begitu lekat dengan kita. Kita terus memikirkan harta, kita terus memikirkan keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Ternyata sampai akhirat pun kita masih berharap. Nah, tentu catatannya ketika harta itu menjadi bekal di akhirat. Kalau tidak jadi bekal di akhirat, ya nggak akan bisa kita berharap untuk akhirat. Kan orang-orang yang sudah meninggal itu berharapnya untuk akhirat. Ya Allah, segerakan kiamat. Kenapa mereka minta segerakan kiamat? Setiap pagi itu di alam barzah mereka diperlihatkan surga. Sore diperlihatkan surga dengan berbagai kenikmatannya. Bagaimana mungkin mereka tidak akan terpesona dan berharap segera. Kata mereka, agar aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Harta dan keluarga yang bisa menjadi bekal akhirat. Kalau dari harta, ya tentu dia infakkan di jalan Allah. Dia belanjakan di jalan Allah menjadi sedekah, menjadi amal soleh, menjadi pahala. Ada banyak, mulai dari yang terdepan amal jariah, ya, wakaf untuk misalnya masjid, wakaf untuk gedung para penghafal Quran, wakaf Al-Qurannya itu untuk para penghafal Quran, untuk membiayai orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Semua celah-celah itu kita isi, maka harta kita menjadi bermanfaat. Ya. Kemudian kita niatkan harta yang kita keluarkan untuk anak-anak kita. Mungkin ada sebagian kaum muslimah yang justru Allah berdayakan di musim pandemi. Suaminya kena PHK, isinya dikasihlah oleh Allah Ta'ala, mudah cari rezeki. Ya. Maka pastikan niatkan ini untuk sedekah harta yang didapatnya. Ketika dia infakkan di jalan Allah, maka ini menjadi nikmat harta, bukan hanya di dunia, tapi nikmat harta di akhirat. Allahu a'lam bishawab.
Iya, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Umu, saya bacakan lagi. Pertanyaan dari Teh Alia Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu. Izin bertanya, betul orang yang kaya akan dihisab 40 tahun lebih lama dibanding orang miskin? Bagaimana cara untuk meringankan hisab kita? Seperti itu. Baik. Orang yang kaya hisabnya lebih lama? Iya. Ya. Orang yang kaya hisabnya lebih lama. Kenapa? Di yaumul akhir ditanya. Ada satu hadis. La yazulu qadama abdin, tidak bergeser kaki seorang hamba hatta yus'alu, sampai ditanyakan padanya. Berapa perkara? 4 perkara di satu hadis. Perkara apa saja? Umurnya, untuk apa dia habiskan? Hartanya, dari mana dia peroleh? Kemana ia infakkan? Kemana dia belanjakan? Kemudian ilmunya, untuk apa dia amalkan? Dan terakhir tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan? Ada pertanyaan bab harta, dari mana kemana? Bayangkan kalau hartanya banyak, ya jadi lama hisabnya, gitu ya. Kalau hartanya banyak, ya lama hisabnya. Makanya lama juga dia memasuki surganya. Bagaimana agar ringan hisab kita? Ya, satu, kita usahakan menjadikan seluruh nikmat Allah Ta'ala dipakai untuk ketaatan. Digunakan di atas amalan soleh. Kemudian, kita bimbing juga dengan doa. Bagaimana doa Nabi ya? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Allah hisab aku dengan hisab yang yasir, yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah hisab aku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Ya, itu salah satunya. Kemudian pastikan amalan-amalan yang bisa meringankan hisab kita di yaumul akhir agar tidak berat ya. Karena hisab tuh nanti ada yang hisab ringan, ada hisab yang berat yang disebut hisab munaqashah ya. Auzubillah, mudah-mudahan kita diberikan hisab yang ringan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini bisa membantu pertanyaan dari Teh Alia ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, ada pertanyaan lagi Umu dari ini masuk ke DM. Umu izin bertanya. Semoga Umu dan tim pelaksana kajian selalu Allah limpahkan rahmat dan ampunan. Amin. Saya ingin tanya, ada tidak ya Umu kisah dari para sahabiah yang pernah merasa putus asa namun berhasil bangkit dari rasa putus asa itu? Mereka yang merasa putus asa, tapi mereka bisa putus asa, tapi mereka bisa bangkit dari rasa putus asanya. Para sahabiah, para sahabat itu mereka memiliki iman yang kuat. Ya. Sementara mereka tahu ayat Allah. Allah Ta'ala sudah mengingatkan, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi kunci yang harus kita jadikan pelajaran agar kemudian kita tidak sampai terjerembab pada yang namanya putus asa, punya iman. Mereka rata-rata orang yang fight, orang-orang yang kuat secara agama, secara keimanan. Ya. Hatta sampai ruh mereka diambil oleh Allah Ta'ala. Seperti tadi kisah Sumayyah binti Khayyat, ya, kalau kita baca, itu sudah di titik kalau menurut logika itu udah hopeless banget. Udah nggak tahu lah gitu ya. Tapi ternyata luar biasa. Ibunda Asia itu udah di luar biasa disiksa oleh Firaun. Udah luar biasa. Badan mereka tuh badan beliau udah remuk rasanya. Ya. Beliau tetapnya berharap kepada Allah, enggak putus asa. Beliau tetap berharap kepada Allah. Karena beliau yakin Allah Rabbnya. Allah pencipta segala sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Ini yang membuat mereka kuat.
Jadi ini pelajaran, jangan sampai kita terjerembab pada yang namanya putus asa. Enggak. Kalaupun hampir, bangkit kembali dengan apa? Cobalah dengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Buka kembali Al-Quran. Al-Quran itu sifat. Sifat fis sudur, obat bagi hati. Itu kan hatinya yang kena. Ya, buka kembali ayat Al-Quran. Hadir kembali bermajelis ilmu. Ngobrollah dengan orang-orang yang soleh. Yang bisa membangkitkan semangat hidupnya untuk bisa bermanfaat bagi dirinya. Kalau para sahabiah imannya tinggi. Nah kalau kita memang enggak. Makanya kita butuh cas yang kuat ya. Tadi ayat-ayat Quran itu obat. Syifa fis sudur, obat bagi jiwa. Jangan jauh-jauh. Yang jauh-jauh. Dekati orang-orang soleh. Hadir bermajelis ilmu. Sekalipun tidak bisa hadir secara langsung. Sekarang banyak sekali ya dari kalangan para asatidz yang memberikan ilmu-ilmunya kepada kita yang bisa kita akses hampir setiap hari. Banyak sekali, luar biasa. Kita mohon saja pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan, diberi pertolongan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sailin. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah khairan katsiran Umu atas jawabannya. Sepertinya sudah ya, kalau di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan atau ada lagi teman-teman, silakan bisa raise hand. Ya kalau tidak ada tidak apa-apa. Dan seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jangan lupa untuk share resume kajian yang tadi Umu sampaikan. Di share resume-nya di story Instagram atau di feed Instagram, dan jangan lupa tag akun @murabians atau @murabians.sister. Insya Allah nanti akan, untuk resume terlengkap, insya Allah nanti akan ada door prize dari Azhar Gallery. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti kajian pada hari ini, jangan lupa untuk isi formulir evaluasi dari teman-teman panitia untuk kajian kedepannya agar lebih baik lagi. Boleh linknya Teh di-share mungkin ya di kolom chat, link evaluasinya. Nah, sudah itu ya, sudah di-share, silakan bisa diakses untuk evaluasi kajian pada hari ini. Semoga bisa untuk diperbaiki di kajian-kajian selanjutnya. Nah, sambil mengisi mungkin kita sesi selanjutnya ya, untuk dokumentasi. Nah, boleh teman-teman untuk on kameranya terlebih dahulu. Insya Allah akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Boleh ya? Sudah mungkin ya Teh? Silakan Terin. Boleh yang teman-teman yang itu yang bergabung kameranya di-on-kan dulu. Sudah Teh? Terin. Ada 2 slide ya teman-teman, jadi tahan dulu gayanya ya. Bentar. Sudah semua ya, ini slide pertama dulu. 1, 2, 3. Bentar, satu lagi ya. Sekarang slide 2. 1, 2, 3. Sip, udah TA. Ya, alhamdulillah. Sebelum ditutup, mungkin ada sedikit info dari Al-Murabi. Sekitar 3 harian lagi, insya Allah kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Dan untuk teman-teman, kami dari Al-Murabi membuka layanan untuk menerima kurban. Dan bedanya di Al-Murabi untuk kali ini bisa kurban dalam bentuk kaleng juga. Jadi biar distribusinya semakin meluas ke pelosok-pelosok gitu. Untuk infonya bisa di-chat di PJ-nya, mungkin nanti di yang PJ yang ada di poster boleh di-chat di situ. Nanti infonya akan di-share. Mungkin sekian infonya.
Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Umu Yusuf yang sudah mengisi kajian pada siang hari ini. Semoga kita doakan sama-sama guru kita, semoga Umu Yusuf selalu diberi kesehatan dan penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyampaikan dakwahnya secara lebih luas lagi. Dan semoga teman-teman semua juga selalu diberi kesehatan dan ditetapkan iman Islamnya. Semoga juga selalu diistiqomahkan ya Bu ya di jalan dakwah ini. Amin. Kita tutup kajian pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aini Zahratun Hasanah, mewakili seluruh panitia dari Murobians, mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kajian selanjutnya akan diinformasikan di akun Instagram @murobians dan @murobians.sister. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa saatnya jari memberi arti untuk nge-share apa yang sudah tadi disampaikan. Jadi jangan dikip di kita, karena ini kebaikan dan semua orang harus merasakan dari kebaikan kajian kita pada siang hari ini. Langsung saja ditutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.